Klarifikasi pemilik toko roti sebut anaknya keterbelakangan IQ. Pihak pemilik toko roti Linda Yes akhirnya muncul buka suara terkait kasus George Sugama Halim, anak bos toko roti yang menganiaya pegawai toko roti di Cakung, Jawa Timur. Pihak keluarga mengurai klarifikasi terkait perangai buruk pelaku. Ternyata George Sugama Halim bukan baru satu kali ini saja bertindak kasar hingga melukai orang lain. Lewat Instagram @lindayes.kelapa_gading23. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, keluarga mengaku George Sugama Halim bahkan pernah mencelakai orang tua dan kakaknya hingga terluka parah. Tak keberatan anaknya dilaporkan ke polisi. Orang tua pelaku justru enggan menutup-nutupi fakta. Bahkan pihak keluarga ingin agar kasus tersebut diproses secara cepat. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ayu Darmawati dan keluarga dan juga seluruh masyarakat yang sudah mengawal kasus ini. Perihal mengenai kasus yang telah terjadi yang melibatkan George Sugama Halim, kami dengan sesungguhnya Linda Yes di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa saudari dan menyatakan bahwa kami akan mendukung penuh masalah hukum yang telah terjadi di tempat kami untuk dapat diproses secepat-cepatnya. Tulis klarifikasi keluarga pelaku dalam akun Instagram toko roti Linda Yes yang beralamat di Cakung, Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lebih lanjut dalam klarifikasinya itu, keluarga pelaku mengurai sosok asli George Sugama Halim. Ternyata diungkap keluarganya, pelaku punya keterbelakangan dalam kecerdasan akademik dan emosi. Perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Linda Yes yang berada di Cakung. Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites, akui keluarga pelaku. Karenanya, pelaku kabarnya kerap berbuat kasar lantaran tidak bisa mengontrol emosi dengan baik. Dalam klarifikasi tersebut, keluarga bahkan menyebut George Sugama Halim pernah mencelakai keluarganya sendiri. Ibu pelaku, Linda disebut-sebut pernah mengalami luka parah akibat dibanting George Sugama Halim. Pun dengan kakak pelaku yang juga pernah kepalanya bocor lantaran perangai buruk pelaku. Bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Dan adik laki-laki pelaku Pern mengalami luka di kepala yang juga Anda alami. Namun adalah sulitnya bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu walaupun ia yang menjadi korban sekalipun, pungkas keluarga pelaku. Seperti diketahui, George Sugama Halim viral lantaran videonya saat menganiaya pegawai bernama Dwi Ayu Darmawati tersebar di lini masa. Dalam video terlihat George Sugama Halim secara membabi buta melempari korban dengan berbagai macam barang di toko rotinya. Akibat kejadian yang terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 itu, korban yakni Dwi Ayu pun mengalami luka memar di sekujur tubuh dan kepalanya bocor. Bos toko roti di Jakarta Timur ditangkap, sempat sembunyi di Sukabumi. Anak bos toko roti, penganiaya karyawan toko roti di Jalan Raya Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yakni George Sugama Halim ditangkap pihak kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan George Sugama Halim ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Nicholas menjelaskan GSH ditangkap di Hotel Anugerah, kawasan Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hal itu, pria berpangkat Melati 3 itu menegaskan kalau GSH tidak kebal hukum. Dalam perkara ini pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jelasnya, atas perbuatannya, terduga pelaku GSH terancam dijerat pasal 351 KUHP terkait penganiayaan dengan ancaman maksimal 2,5 tahun penjara. Diketahui sebelumnya,
Kasih Humas Polres Metro Jaktim AKP Lina Yuliana menuturkan peristiwa itu berawal ketika terduga pelaku meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Namun korban menolaknya karena bukan pekerjaannya. Awalnya terduga pelaku minta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor. Kemudian korban tidak mau yang dikarenakan bukan pekerjaannya. Tutur Lina, Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban dan mengenai kepala bagian sebelah kiri yang mengakibatkan luka sobek dan bahu korban. Ditangkap, anak bos toko roti yang aniaya pegawai masih berstatus saksi. Polres Metro Jakarta Timur menyebut George Sugana Halim, anak bos toko roti yang menganiaya D, pegawainya, di Cakung, Jakarta Timur, masih berstatus sebagai saksi. Saat ini masih berstatus saksi. Setelah saksi, kami akan gelar perkara untuk meningkatkan ke tahap status daripada terlapor itu menjadi tersangka, kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali di Mapolres Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Nicholas menjelaskan, jika sudah ditetapkan tersangka, akan ditentukan dilakukan penahanan atau tidak. Proses penyidikan ini sedang berlangsung dan kami akan menyampaikan informasi detailnya lengkapnya pada setelah dilakukan proses-proses penyidikan yang ada, kata dia. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Timur menangkap George Sugana Halim di Hotel Wilayah Sukabumi, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, malam. Kasus ini mencuat video rekaman saat pelaku memukul korban itu viral di media sosial. Dalam video itu, korban terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah GSH langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Ini dari ini yang dari mananya? Dari penyidik. Penyidiknya Pak Awe. Awe? Oh ya. Penyidik. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Anak toko bos roti George Sugana Halim ditangkap kepolisian pada Senin 16 Desember dini hari selesai menganiaya pegawai. Kasus George pun menjadi sorotan lantaran ia mengaku kebal dengan hukum. Bahkan beredar potret yang memperlihatkan George bersama dengan oknum TNI. Foto-foto itu diunggah di akun Facebook George Sugana Halim. Terlihat ia akrab dengan beberapa oknum TNI. Bahkan ada video yang merekam momen George merayakan ulang tahun salah seorang petinggi TNI di sebuah restoran. George pun mendoakan agar oknum TNI itu segera naik pangkat. Foto dan video bersama oknum TNI ini yang diduga membuat George pernah mengaku dirinya kebal dari hukum. George pun pernah mengatakan demikian kepada korban yang berinisial D. Dikutip dari Tribun Jakarta, dia mengatakan saat itu ia hendak melaporkan George atas kasus penganiayaan yang pertama. Namun saat itu George mengatakan bahwa dirinya kebal hukum sehingga tak bisa dilaporkan ke polisi.
Meski begitu, hingga saat ini pihak TNI belum buka suara terkait video dan foto oknum anggotanya. Kasus anak bos toko roti aniaya karyawan, ibu pelaku berperan saat tangkap George Sugama Halim. Penangkapan oleh polisi terhadap anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yaitu George Sugama Halim dalam kasus penganiayaan terhadap karyawan berinisial DAT 19 diiringi peran dari ibu pelaku. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi